Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Reti Benoni ya. Jadi Reti Benoni yang diawali dari kuda ke F3 dibalas hitam D5 C4 ya. Jadi yang kemarin saya sudah membahas Reti Ben Larsen tentunya dengan kuda F3 E3 B3 ya. Sekarang kalau D kali C4 sudah saya bahas juga namanya Reti accepted ya, jadi Reti yang diterima. Sekarang kalau Reti Benoni ini D5 ya. D5 ke D4 ya, jadi tidak dimakan, ditolak maksudnya D5 ke D4. Tentunya putih langsung G3. Setelah G3 C5 baru D3. Setelah D3 kuda C6 gajah G2 E5 ya, jadi naik 3 pion. E5 rokade barulah F5 ya, cara mengantisipasi F5. Jadi ini namanya yang jadi Benoni ini putih ya, Reti Benoni, tapi yang jadi Benoninya putih ya, kayak seperti Hindia Raja yang varian 4 bidak tapi terbalik ya, untuk putihnya yang jadi hitam ya. Oke ya. Setelah ini langkahnya yang terbaik untuk putih E3 ya, langsung E3 ini tanda seru. Jawabannya hitam ini ada 3 variasi, antara lain gajah D6, D kali E3, kuda ke F6 ya. Jadi mari kita periksa satu persatu ya langkahnya. Jadi ada tanda panah biru 2 dan tanda merah 1 ya. Jadi kita bahas dulu gajah D6 ya. Kalau gajah D6, cara mengantisipasi gajah D6 tentunya E kali D4. Jadi kalau E kali D4 kalah di lajur E-nya dulu ya, tentunya putih ya, kurang bagus ya untuk hitam ya. Jadi C kali D4 langsung dilancarkan C5 sama putih ya. Jadi kalau gajah kali C5 tentunya nggak berani, ada kombi kuda kali E5. Jadi balik dan menang posisi ya. Jadi kalau kuda kali E5 tinggal benteng E1 aja ya. Tentunya adik-adik junior dan kawan-kawan catur pasti tahu ya. Oke, jadi saya kembalikan. Tentunya nggak berani makan. Balik ke bertahan ke gajah C7, baru benteng E1, baru ditutup sama kuda G ke E7. Nanti kalau kuda F6 ada kombinasi kuda kali E5 ya. Jadi kuda G E7 baru B4. Jadi B4 dengan maksud kuda kali B4, kuda kali E5. Jadi merebut pion yang ada di pusat ya. Tentunya kalau A6 baru menteri B3. Jadi mencegah rokade dan tentunya bagus untuk putih ya. Jadi kalau kuda D5 nggak mungkin dia melancarkan kuda ke E5 ya, nggak mungkin. Kalau kuda D5 ada kuda kali E5 ya, tentunya bisa meneruskan sendiri dengan ancaman kuda ke G5 atau apa ya. Jadi oke, jadi pembahasan gajah D6 cukup sampai di sini ya. Sekarang pembahasannya D kali E3. Oke. Jadi gajah D6 saya kembalikan. Gimana kalau D kali E3? D kali E3 ini yang bagus F kali E3. Jadi jangan gajah kali E3, karena F kali E3 ini menjanjikan lajur F-nya ini untuk menyerang bentengnya di F1 kan bisa bergerak juga ya. Alasannya seperti begitu. Setelah kuda F6 barulah kuda ke C3. Cara menyusun buahnya seperti ini. Gajah E7 baru B3 ya. Gajah E7 baru B3, rokade baru gajah ke B2, H6 tentunya kuda ke D5. Jadi mengancam pion yang ada di E5 itu ya. Jadi kalau kuda kali D5 tentunya C kali D5, menteri kali D5, ada kuda kali E5. Jadi sangat unggul sekali ya putih ya. Paham ya adik-adik junior dan kawan-kawan catur, cara menyelesaikannya seperti gitu. Tentunya kuda D5 nggak berani makan, gajah ke D6 ya. Setelah gajah D6 lalu langkahnya menteri E2. Setelah gajah ke E6 barulah kuda ke H4 ya. Jadi langkahnya cukup
bagus sekali putih ya. Jadi kudanya ini mau makan di F5 ya, dan langkah-langkahnya seperti ini ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan D kali E3, masih ada pembahasan lagi ya. D kali E3, F kali E3, tentunya kuda ke F6 ya. Setelah kuda F6, kuda C3, ya tadi gajah E7 sudah, sekarang gajah ke D6 ya. Kalau gajah D6 langsung aja kuda ke H4, ya, mengancam pion yang ada di F5, barulah G6, baru B3. Setelah rokade, ya, setelah rokade nyusunnya gajah B2 ya. Kalau kuda ke G4, baru menteri ke E2, jadi dicegah ya, sama menteri. Menteri ke G5, baru benteng A ke E1 ya, tentunya langsung unggul ini ya. Tentu nanti setelah kuda ke D5, lalu H3 dipukul mundur semua ya, perwiranya hitam ya. Paham ya? Jadi cara menyusunnya seperti begitu. Jadi kalau sudah paham ini, saya kembalikan posisi dari kuda ke F6 yang kita periksa ya. F kali E3 sudah. Sekarang kuda ke E6. Kuda ke F6 maksud kami ya. D kali E3 sudah. Gajah D6 sudah. Sekarang kuda ke F6 ya. Kalau kuda ke F6 langsung aja E kali D4. Tentunya dimakannya pakai E kali D4 ya, sama ya. Jadi kalau dimakan pakai C kan otomatis ada kombi kuda kali E5 ya. Jadi paham ya adik-adik Inor. Tentu E kali D4 barulah gajah ke F4 ya. Jadi gajah F4 cukup bagus sekali. Eh, Kalau suatu misal ini gajah D6 ya tinggal benteng E1 ya kan. Kalau kuda E7 gajah D6, menteri kali D6, menteri ke E2. Jadi tidak bisa rokade dan ketekan terus posisinya hitam ya. Oke ya, jadi kalau gajah D6 langsung diambil aja. Tapi kalau suatu misal gajah D6 ini benteng E1 balik gajah E7 ya percuma kan, tinggal menteri E2, rokade dan kuda ke G5 mau masuk di kuda ke E6, dan tentunya unggul sekali ya, putih ya. Oke ya, jadi tentunya gajah D6 nggak mungkin ya. Jadi setelah gajah F4 ini, tentu hitam tidak gajah D6, tentu gajah E7 ya. Kalau gajah E7 langsung aja menteri ke E2. Setelah menteri E2 barulah rokade. Jadi cara penyerangannya ya, yang terpenting dengan cara penyerangan ini ya adik-adik junior, tentu langkahnya apa ini yang terbaik untuk putih. Tentu langsung kuda ke E5 ya. Jadi unggulnya itu biar kelihatan nanti ya. Kuda E5 ini, suatu misal ini dimakan ya, kuda kali E5, menteri kali E5, ya, apa ini langkahnya? Diancam misalkan kuda ke G4, ya langsung aja menteri ke D5, cek. Raja H8 ya menteri kali D8, benteng kali D8, atau gajah kali D8 nggak mungkin karena ada gajah ke D6 ya, jatuh pionnya ya. Tentunya benteng kali D8, benteng E1. Benteng E1 ini kalau gajah di F6 ya langsung gajah di C7. Jadi bentengnya nggak ada tempat ya. Kalau benteng di F8, gajah D6 sebetulnya kan dapat pion, tapi sama putih ditunda dulu. Kuda ke D2 dan nanti dimakan nanti juga bisa pion C5 itu ya. Apa langkahnya sudah tidak bisa jalan kan? Gajah D7 ya, gajah B7-nya makan pion. Apa ini sekarang langkahnya susah ini ya. Jadi pasti pionnya jatuh itu yang ada di C5 ya. Paham ya? Jadi cara menyusunnya seperti gitu kalau kuda G4 ya. Oke, saya kembalikan posisi kalau ndak kuda G4 ya. Suatu misal ndak kuda G4 apa? Misalkan ya, ndak ada yang dijalankan ya. Langkahnya kuda E8 misalkan ya, langsung aja benteng ke E1 ya. Jadi tetap gajah yang ada di F4 dan G2 itu menyerang di sayap menteri ya. Tentunya sangat bagus untuk putih ya. Paham ya? Oke, jadi saya kembalikan posisi dari awal dulu. Pas posisi
kuda E5 begini, mungkin langkahnya gajah D7. Kalau gajah D7 langsung aja kuda kali C6, B kali C6, kombinasi lagi gajah kali C6, gajah kali C6, menteri ke E6, raja H8, menteri kali C6. Jadi menang pion ya, menang pion 1, sudah tidak ada apanya, serangannya hitam dan dipastikan menang ya. Jadi langkahnya sangat bagus sekali untuk putih ya, paham ya. Jadi pembahasannya D kali E3, kuda ke F6 dan gajah D6. Oke, ini setelah ini saya kasih yang varian 3 bidak ya, jadi tidak F5 ya. Oke ya. Oke, saya kembalikan posisi dari awal lagi ya. Ini ada pembahasan lagi ya. Tadi F5 sudah ya kan. Jadi uh, hitam ini menyusun dengan 3 bidaknya aja ya. Jadi tidak F5 diganti dengan kuda ke F6 ya. Jadi cara mengantisipasinya bagaimana sebagai seorang pemain putih ya. Tentunya adik-adik junior dan kawan-kawan catur bisa melihat ini dengan perbendaharaan cara putih menyusun ya, menyusun perwira-perwiranya. Tentunya tetap E3 langkahnya ya, tetap E3. Rencana ini E kali D4 ya nantinya ya. Tapi kalau dia D kali E3 lah, ini makanya jangan pakai pion ya, makan pakai gajah ya. Jadi mengapa demikian? Karena pion F5 tidak naik dan tidak perlu lajur F-nya itu bentengnya dibuka ya. Jadi cukup dengan gajah E3, setelah gajah D6 baru kuda ke C3 ya. Setelah rokade baru benteng ke C1. Cara menyusunnya seperti itu. H6 jadi langsung kuda ke D2. Setelah kuda ke D2, kuda ke G4, kuda D2 naik ke E4. Jadi sama-sama ngancam gajah. Tentunya ngancam pion C5 ya. Tentu langsung dimakannya sama putih. Kuda kali E3, F kali E3, gajah ke E7. Setelah gajah E7, langsung dinaikkan lagi kuda ke D5 yang C ya. Kuda C ke D5, F5, langsung menyerang kuda yang ada di E4 ya, langsung kuda ke E4 ini ke C3. Jadi muter. Setelah gajah E6 barulah cara menyusunnya benteng C2. Jadi dia keluar di file lajur F tentunya ya, benteng C2, kuda B4. Mau pengaduan kuda tentunya benteng ke C ke F2. Jadi memperlemah pion yang ada di F5 ya. Setelah G6 barulah E4 ya. Setelah balik kuda C6 baru E kali F5, G kali F5 dan masuklah kuda ke B5 dengan ancaman kuda ke C7 ya. Jadi kalau kuda ke D5 tentunya langsung kuda B ke C7 ya, langsung unggul ya. Jadi kalau posisi gini langsung pion F-nya nanti jatuh ya. Jadi nggak mungkin dia kuda D4, mungkin dia benteng ke C8 langsung diserang lagi sama putih gajah ke H3. Jadi langsung unggul dan putih bisa dinyatakan menang. Jadi langsung ada menteri H5, gajah kali F5 dan tentunya posisinya hitam lama-kelamaan hancur ya. Paham ya? Oke, jadi kalau sudah paham akan saya kasih contoh ya, contoh partai-partai yang terbaik untuk cara mengantisipasi Reti Benoni. Oke, ini salah satu contoh partai. Jadi salah satu contoh partai Reti Benoni ya. Pemegang buah putih ini Damjanovic, Damjanovic. Ini dari Serbia ya, jadi Grandmaster dari Serbia yang dulu pada saat jayanya itu Elo rating 2625 ya. Lawannya hitam Gata Kamsky dari Amerika, Grandmaster dari Amerika. Dia pernah ranking 4 ya, Gata Kamsky ini 2725 pada saat itu ya, mainnya di Belgrade. Oke, mari kita mulai jalannya permainannya Damjanovic melawan Gata Kamsky yang diawali dari kuda ke F3,
dibalas dengan D5 sama Gata Kamsi, dilancarkan C4 seperti biasa, Reti Binoni, D4, G3, C5, D3, kuda C6, gajah G2, kuda E5, E5 dulu. Setelah E5, rokade, barulah kuda ke F6. Jadi yang saya terangkan tadi, kalau kuda F6 langsung ke E3 ya. E3 sama Gata Kamsi dijawab gajah ke E7. Setelah gajah ke E7, Damjalnovic berjalan benteng ke E1. Jadi langkahnya menyimpang sedikit, biasanya E kali D4 biasanya, tapi ini sama Damjalnovic sudah disiapkan dengan langkah barunya benteng ke E1. Setelah benteng E1, langkahnya kuda ke D7 ya. Langkahnya Gata Kamsi kuda ke D7, memperkuat petak yang ada di E5. Tentunya kalau E kali D4 ya C kali D4 ya. Tentunya cukup bagus sekali pertahanan hitamnya ya. Jadi sama Grandmaster Serbia Damjalnovic itu berjalan kuda ke A3 ya. Setelah kuda A3, Gata Kamsi rokade. Setelah rokade dia jalan kuda ke C2. Nah, setelah kuda C2, setelah Gata Kamsi jalan F5, A5 dulu, barulah benteng ke B1. Nah, setelah benteng B1, Gata Kamsi jalan F5, barulah dimakannya E kali D4. Setelah C kali D4, barulah jalan A3 ya. A3 tentunya mau B4 ya untuk melancarkan sayap menterinya ya. Tentunya sama Gata Kamsi dijaga A4. Kalau B4 langsung di enpasen ya, jadi putus ya, kuda C6 nggak terganggu ya. Maksudnya Gata Kamsi gitu ya. Jadi A4 cukup bagus, lalu Damjalnovic jalan gajah ke D2. Setelah gajah D2, gajah F6, barulah gajah ke B4. Setelah gajah B4 baru benteng ke E8. Jadi mau nusuk di E4 kan tentunya nggak boleh, cara nyusunnya buah langsung kuda ke D2. Jadi mau ditusukkan E4, tentu langkah Raja H8 dulu ya. Raja H8 dulu biar tidak ada cek-cekan ya. Damjalnovic berjalan C5 ya, cukup bagus sekali C5 ini. Tentunya mau masuk di kuda ke C4 ya. Jadi suatu misal ini gajah ke E7, langsung aja kuda ke C4. Kalau gajah kali C5 ya barulah gajah kali C6 dulu ya. Gajah kali C6, B kali C6, gajah kali C5, kuda kali C5, dan benteng kali E5. Jadi buahnya hitam, pion-pionnya ini sangat copot sekali ya. Nanti setelah ini kan unggul ya, posisinya putih ya. Paham ya? Jadi saya kembalikan, kalau dia tidak berani maju E4 ya, tentunya sudah disiapkan ya. Kalau gajah E7 seperti gitu ya. Jadi kalau gajah E7, kuda C4, suatu misal dimakan dengan kuda kali C5 ya, tentunya langkahnya kuda kali E5 aja. Kuda kali E5, kuda kali E5, benteng kali E5, tetap unggul ya, putih tetap pegang inisiatif ya. Paham ya? Jadi setelah kuda ke D7 ya langsung dimakan aja gajah kali E7, benteng kali E7, benteng kali F5, dan jadi unggul pion 1 ya. Tentunya diteruskan sendiri ya kalau setelah ini serangannya hitam nggak ada apa-apanya ya. Paham ya? Jadi saya kembalikan posisi dari pada saat gajah E7 ya. Tentunya dengan perhitungan begini, Gata Kamsi melancarkan E4 ya. Kalau E4 ini sebetulnya langkah meragukan, tapi mau jalan apa lagi? Jadi dia mungkin hitungannya menang kualitas, tapi kan nggak ada apa-apanya ya. Kalau kita coba langkahnya Gata Kamsi E4, dibalasnya D kali E4.
Setelah D kali E4, kuda D ke E5. Jadi mau masuk di petak D3 ya. Tentunya langkahnya Damjalnovic ini cukup bagus. Langkah dengan F4. Jadi F4 ini mengorbankan benteng yang ada di E1. Tentunya masuk kuda ke D3. Barulah E5. Jadi tidak dihiraukan, kalah kualitas. Tapi pionnya yang ada di E5 dan C5 itu menentukan sekali ya, menentukan keunggulan putih ya. Kuda kali E1, kuda kali E1, gajah E7, barulah kuda ke C4. Jadi mau masuk kan ke kuda ke D6 ya. Tentunya gajah ke E6, kuda ke D6, barulah gajah kali D6. Setelah gajah kali D6, makanya pakai C kali D6. Jadi menang pion bebas 2. Setelah kuda kali B4 dilancarkan Gata Kamsi, A kali B4, menteri B6, kuda ke D3. Jadi cukup bagus sekali langkahnya, cara ngetrapnya langkahnya putih ya. Damjalnovic ini langkahnya cukup bagus. Setelah dia gajah ke C4 ya, mungkin analisanya gajah C4 ya langsung aja kuda ke C5. Jadi pas menteri kali B4 ya, menteri kali B4 ya menteri kali D4. Setelah A3 hitungan gini ya langsung aja D7 ya. D7 dijalankan ngancam benteng dulu. Setelah D7 mungkin dia benteng ke D8 ya langsung E6 ya. Sudah tidak ada apa-apanya langkahnya. Kalau dia B6 ya tetap E7 ya. Kalau B kali C5 ya gajah kali A8 ya. Jadi langkahnya cukup bagus sekali. Langkahnya saya ulang ya, misalkan B kali C5 ya gajah kali A8. Jadi dikorbankan menteri, E-nya makan D8 langsung cekmat ya. Tentunya nggak mungkin langkahnya seperti itu. Saya kembalikan posisi. Jadi kalau antisipasi suatu misal gajah C4 ya tadi ya. Kalau gajah C4 seperti itu ya. Langkahnya Gata Kamski cukup A3. Jadi gajah C4 saya tunda, langkahnya A3, barulah dimakan sama Damjalnovic. B kali A3, benteng kali A3, barulah kuda ke C5. Setelah kuda C5, jalannya Gata Kamski D3, baru raja ke H1 ya. Cukup bagus sekali ya raja H1 ini. Tentunya mau makan pion yang ada di D3 ya. Setelah gajah ke C4 ya menteri ke C1 ya. Tentunya kena salah satu perwiranya ya. Jadi nggak mungkin ya. Tentunya langkahnya gajah ke A2 ya. Jadi setelah gajah A2 langkahnya benteng C1 ya. Langkahnya Damjalnovic ini benteng ke C1 yang bagus ya, menjaga kuda dan mengancam pion D7 ya. Oke ya, jadi pada saat posisi begini apa yang dijalankan ya. Jadi gajah C4 atau gajah A2 ya. Tentunya ini kalau gajah C4 saya menteri ke C1 ya. Kalau gajah A2 ya langsung benteng ke C1 ya. Setelah benteng ke C1 ini mungkin apa langkahnya? Hitam. Tentunya menteri kali B4 ya kan. Langkahnya Gata Kamski menteri kali B4 dan kuda kali D3 ya. Kuda kali D3. Menteri ke B5 lagi mengancam. Balik lagi kuda ke C5 ya. Kalau kuda C5 B6. Langkahnya B6 apa langkahnya putih yang terbaik ya. Tentunya langsung D7 ya. Setelah D7 ini apa langkahnya? Tentunya benteng D8 kan. Langsung disambut dengan E6 ya. Kalau B kali C5 tentunya langsung E7. Mau promosi jadi menteri. Kalau menteri ke B8 ya E kali D8 jadi menteri. Menteri kali D8 disusul benteng ke
C5 ya, langsung menyerah. Gata Kamsky melihat langkahnya benteng C8 sudah tidak bisa dicegah ya. Paham ya, jadi sudah tidak ada obat lagi. Tentunya langkahnya benteng C8, benteng A8 cukup dimakan dengan gajah ya. Setelah itu Raja G1 dan pasti menang ya. Oke lah, jadi jalannya partai antara Damjalnovic melawan Gata Kamsky dari Amerika ya, Grandmaster Super ini sampai di sini pembahasan kami ya. Oke, jadi jika bingung silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika Anda masih bingung lagi, bisa menghubungi WA admin saya ya, 081 337 537 231 ya. Oke, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.